sedikit hati Yesus. Sedikit lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau membuatku dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan, bukan sebentar, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun kami melayani Tuhan, tetapi sampai Engkau memanggil kami ya Tuhan, sampai kami tidak bernapas lagi di dunia ini. Engkau merindukan kami, yaitu kami setia. Engkau senang ketika kami setia mengiringi dan melayani Engkau. Biarlah Engkau yang meneguhkan dan menguatkan. Engkau yang menyertai dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, berkat-berkat, bahkan sampai kami terheran-heran dan tercengang-cengang melihat kuasa-Mu, berkat yang Kau berikan kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pimpin kami untuk kami terima berkat firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang Tuhan katakan, amin. Halo, ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Ya, terus banyak yang kita mencari Tuhan. Saudara, semakin kita ramai berdoa, maka semakin mujizat semakin banyak terjadi, berkat semakin banyak terjadi. Saudara, seberapa yang Engkau sediakan, itu sebesar itu juga Tuhan isi. Ketika Engkau gereja ini hanya menyediakan 1 gelas, maka ya Tuhan isi 1 gelas. Tetapi ketika Engkau menyediakan pakai drum, ya, maka juga isinya penuh sampai drum. Tapi kalau Engkau menyediakan mungkin pakai kolam, ya, kolam itu ukuran 10 kali 10 gitu, ya sebesar itu Tuhan isi. Tapi kalau Engkau menyediakan danau, saudara, ya sebesar danau itu Tuhan isi. Dan makin besar yang Engkau sediakan, juga semakin berkat semakin besar. Apa yang ada di gelas, ya itulah Engkau minum. Apa yang ada di drum, ya itulah berkat di drum. Apa yang ada di kolam, ya sebesar kolam itulah berkat-berkatnya. Dan apa yang di danau itu ada berbagai ikan besar, ya saudara nikmatinlah berkat itu, saudara. Nah, itu berbicara hati kita, berbicara pikiran kita.
berbicara pekerjaan kita, berbicara tentang kita membaca Alkitab, berbicara tentang pelayanan kita. Jadi seberapa besar engkau ambil bagian sama Tuhan, ya sebesar itu Tuhan berkati. Tentunya anak SD dengan anak SMP berbeda berkatnya, dan anak SMP dengan anak SMA berbeda, dan SMA dengan yang mahasiswa berbeda. Tentunya yang profesor dan doktor tentunya sangat berbeda berkatnya. Bukan Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan memberkati sesuai dengan kekuatanmu, sesuai dengan takaran, awet takaran ya, sesuai dengan takaran pekerjaanmu, sesuai dengan takaran kualitasmu. Seberapa besar engkau tabur, engkau berikan, ya sebesar itu juga Tuhan kasih. Mari perbesar hatimu, perbesar pikiranmu, karena ketika engkau berpikir besar, engkau memiliki hati besar, dan Tuhan sediakan kota yang besar, ya kota yang besar. Ya, makanya untuk memimpin bangsa atau negara itu bukan orang ecek-ecek, pilihan dari pilihan. Nah, gitu ya. Orang-orang yang jadi presiden mulai dari Soekarno, sebelum Soekarno ada itu, ya jangan lupa, ya. Terus siapa lagi ke atasnya kan gitu kan? Habibie, Gus Dur, Megawati, siapa lagi? SBY, Jokowi. Itu orang-orang yang di atas kita, cara berpikirnya, keberaniannya, kepintarannya, hikmatnya, kebijaksanaannya itu di atas orang lain. Maka Tuhan pilih. Gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh iri. Kalau kita mau diangkat Tuhan, kita harus belajar untuk memiliki hati yang besar, pikiran yang besar. Tentunya itu didapat dari belajar membaca Alkitab ini. Amin. Tentunya juga belajar dari pergaulan, dan banyak sekali belajar, bukan hanya di sekolah, banyak sekali. Dikatakan amin. Oke, malam hari ini kita akan berbicara tentang Pentakosta. Ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia ngomong di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Ya, Roh Kudus dijanjikan. Aku akan memberikan Roh Kudus untuk mendampingi, menyertai, menghibur, menguatkan engkau selagi engkau hidup di dunia ini. Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan, Roh Kudus yang bisa menimbang benar dan salah, Roh Kudus yang memberikan kita keberanian, Roh Kudus yang bisa mempertahankan kita itu baik dan buruk, benar dan salah. Tanpa ada Roh Kudus, ya maka kita ya nano-nano, artinya kita nggak bisa menimbang. Karena Roh Kudus lah kita bisa berkata benar dan salah. Ya, karena Roh Kudus lah ada mujizat kesembuhan ketika engkau mengulurkan tangan atas orang sakit sembuh. Karena Roh Kudus lah banyak kesaksian setan diusir. Karena Roh Kudus lah ya jalan dituduskan, air yang orang mandul ya yang bersaksi, dan 2 orang mandul didoakan melahirkan. Woi, saudara, dari situ banyak jiwa-jiwa minta didoakan. Luar biasa. Nah, itu karena apa? Keajaiban-keajaiban itu terjadi bukan kekuatan orang itu yang berdoa, bukan kekuatanku, bukan kekuatan saya, bukan kekuatan Pak Niko atau Pak Yanto, tetapi karena Roh Kudus. Amin. Kita baca sekarang di Pentakosta, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4 kita baca. Yuk, Pentakosta, sudah ketemu? Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kalau Kisah 1 kan Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 2 judulnya Pentakosta. Yuk kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari apa?
langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, oke, saya lanjutkan. Saya ingat tentang doa. Bapak Ibu, nanti kalau doa saya lupa ya. Setiap doa supaya doanya itu tepat, bukan salah dan benar. Doa saya, doa saudara itu benar, nggak ada yang salah. Tapi tepat. Contoh begini, ini mau doa makan. Ini sudah ada nasi atau mie goreng atau bakso atau miso di depan kita. Ayo doa makan, yuk doa makan. Tuhan Yesus berkati perjalanan hambamu mau berangkat ke kampung, berkati Pak Jokowi, berkati juga anak-anak jalanan, berkati Pak Gembala, dalam nama Yesus, amin. Tepat nggak itu? Doanya salah nggak? Enggak salah. Dia benar. Enggak, dia berdoanya betul. Dia mendoakan Pak Jokowi, doain Pak Gembala. Enggak salah doanya. Hari ya, tapi enggak tepat. Ini maksud saya bukan soal benar dan salah. Ya. Doanya benar, tapi enggak tepat. Kalau disuruh doa makan, ya doa makan. Tuhan Yesus di depan kami ada makanan, oh gitu langsung. Berkati yang memasak, oh gitu, pas kan? Iya, Pak, bersenang dia yang masak. Nah itu berkati makanan ini supaya makanan ini lezat, betul nggak? Iya, lezat, enak, dan menjadi sehat di badan yang makan semuanya. Amin, titik. Itu baru tepat. Ngerti ya? Jadi kalau doa makan, ya doa makan. Ya, kalau doa perjalanan, doa perjalanan. Gitu ya. Contohnya, bukan saudara doa yang salah. Ini untuk kita semuanya. Kita mau berdoa untuk gereja. Yang gereja itu isinya apa? Gembala, kan gitu kan? Pelayan Tuhan dan jemaat. Ini yang saudara harus tangkap. Gereja itu isinya ini. Baru saudara doakan gembala dulu atau jemaat dulu atau pelayan Tuhan dulu. Gitu kan? Terus apa yang didoakan? Kesehatannya, rohaninya, pelayanannya, keuangannya, rumah tangganya. Itu kalau saudara doa itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Jadi nggak perlu doa yang lain, nanti tersinggung. Kalau saudara doa di gereja dan jemaat, jangan doain mobil atau jangan doain apa Pak Jokowi, ya gitu. Terus saudara berdoa untuk pembangunan. Kalau pembangunan itu apa? Saudara pikir namanya pembangunan batu bata. Iya harus itu, ingat kan? Uangnya, materialnya, tukangnya, itu kan? Kalau namanya pembangunan, saudara berpikir pembangunan, seknya, pakunya, begitu ya? Apa lagi? Uangnya, kan gitu kan, mandornya, kan gitu kan, harus ada mandor, karena kalau nggak ada mandor nanti suka-suka dia kerjanya, kan gitu kan? Iya, jangan doa pembangunan, doainnya Tuhan terima kasih buat pecel lele, ya nggak nyambung. Berkati Pak Gembala yang lagi pelayanan, berkati Ori yang mimpin WL pujian, nggak nyambung. Doa pembangunan ya pembangunan. Ngerti ya? Terus pembangunan apa? Gereja dan udah gerejanya kita nih udah ada 6 cabang doain, karena di Lonceng juga bangun, Kota Galuh juga bangun, kan gitu kan? Kebun Anak juga perlu kursi bangun, mau bangun keramik, minta bantuan kita yang minta keramik. Rama-rama juga mau bangun, kan gitu. Ya kilo 11 juga mau bangun, kan gitu kan? Belum pautnya, belum kita pelebaran paut, pelebaran apa? Sekolah minggu. Terus apa? Mau apa? Ya mau apa? Ngecor, yang tempat sampah, teras, begitu. Doain itu, paham ya? Lalu
Sini apa tadi? Pemerintah ya. Oke, kalau pemerintah apa yang dalam pikiran kita? Presiden, apalagi gubernur, ya kan? Bupati, wali kota, makin turun apa? Camat, apalagi lurah, RT, RW, pemerintah apa masyarakat, gitu kan? Baru ya didoain namanya supaya mampu memimpin, bijaksana memimpin, tidak ada korupsi, setuju ya? Terus rakyatnya makmur, damai, sejahtera, rukun, kan gitu kan? Bangsa ini kaya, aman, adil, kan gitu kan? Nah itu, gak ada yang lain. Jangan doa yang lain. Doain memberkat Julfikar sama si Santi lagi mau nikah berkati. Kalau pemerintah gitu loh. Doa saudara tidak ada yang salah. Ngerti ya? Gak salah. Tapi gak tepat. Ya, kalau saudara doa gereja langsung ingat di dalam gereja itu isinya apa? Doa pembangunan itu apa? Doa pemerintah itu apa? Itu kalau di mampu 2 hari gak selesai. Doain presiden, baru bajunya presiden, anaknya presiden, istrinya presiden, makanannya presiden, kendaraannya presiden, tidurnya presiden, pengawalnya presiden. Kalau satu-satu sudah doain itu nggak selesai habis 2 hari nggak akan habis. Belum RT kita, sebutkan nama RT-nya BLT sama RT-nya dia, sama RT saya, kemudian beda lagi, RT-nya PGSI beda lagi, nggak akan habis, ngerti ya? Nggak akan habis itu. Nah, begitu loh maksud saya. Jangan lari ke sana, ke sini sudah ada kapling-kaplingnya. Amin ya. Oke, itu mumpung ingatkan aja supaya nanti saudara nggak salah lagi ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Pentakosta. Jadi di situ seperti dari langit itu turun. Waktu itu betul-betul nampak oleh mata telanjang. Makanya di tempat-tempat lain ada, waktu saya juga pernah ikut dulu di Batam, itu seperti emas kecil-kecil, lembut, bertaburan, itu ke baju-baju ke tangan, itu berwarna emas, tapi susah dipegang, lembut, saking kecil-kecilnya. Ya, pencurahan Roh Kudus. Ada lagi banyak, mungkin di tempat lain seperti tiupan angin. Terus mungkin di tempat lain lagi tiba-tiba orang tumbang, orang kelepasan, orang ketawa sendiri, ya, orang bertobat, orang ambil rokoknya langsung cekuncet, nggak mau merokok lagi. Itu kalau nggak Roh Kudus hadir, nggak akan berani. Tapi ya. Nah ini yang kita kejar, supaya Roh Kudus itu makin besar terbuka di gereja ini, sehingga pria BTN Indonesia atau suami-suami itu dirawat. Dan wow, rugi kalau nggak datang ke gereja GSG, rugi banget. Sampai ngomong begitu, kenapa? Merasakan jamahan Roh Kudus. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Gimana lagi? Lanjutkan. Semua karena berdoa dan aku tahu siapa? Yesus jamah ku jadi baru. Dijamah Tuhan hatinya baru banget. Gak dongkol, gak marah, gak dengki. Kenapa kita marah? Kenapa kita kepaitan? Kenapa kita dongkol? Ya, karena hatinya belum dijamah. Jamahan Roh Kudus itu. Haleluya. Nah, tapi di sini dikatakan ada orang yang menghina, ya. Kita baca ayat 12. Ayat 12 kita baca 1, 2, 3. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nih, orang-orang melihat yang tidak dilawat oleh Roh Kudus karena dia main-main HP, main-main TikTok, gitu kan? Main-main, gitu kan? Mereka mungkin dia merokok di luar, yang lainnya murid Tuhan Yesus lagi berdoa sungguh-sungguh keperluan Roh Kudus. Orang Jawa bisa ngomong Perancis, orang Nias bisa ngomong Jawa, orang Batak bisa ngomong Ambon, apa belajar? Bingung ini, kok bisa? Kalau saudara baca di ayat 5 sampai ayat 11, orang-orang itu suku-suku lain bisa berbahasa sukunya orang lain yang belum pernah belajar. Artinya kalau bukan Roh Kudus, nggak pernah belajar les bahasa Inggris, tidak pernah belajar bahasa Prancis, ngomong bahasa Prancis, ini aneh. Ngeri ya, kalau nggak Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, ya terjadi dosa-dosa, pengampunan Tuhan, aku berdosa ini, pengakuan tidak malu didengar oleh kiri kanan, tidak malu, nggak peduli. Dia sudah merasa happy dengan Roh Kudus. Dia merasa harus dibereskan. Dan dia tidak malu untuk mendatangi temannya karena salah paham. Dia langsung minta maaf. Gak malu menyelesaikan. Sehingga terjadi kerukunan dan kedamaian. Kalau nggak Roh Kudus, ini orang tercengang-cengang, terheran-heran. Dan banyak yang sakit disembuhkan. Sehingga apa? Sehingga sapu tangan Paulus, sapu tangan Petrus, bayangannya Petrus lewat, bayangannya Paulus lewat. Kalau ada 1 meter, 2 meter, tampak didoain sembuh. Kalau ada orang sakit, suruh baris, yang lewat saja, hanya lewat saja, gak perlu panggil dokter, gak perlu doain, hanya lewat saja sembuh. Kalau gak Roh Kudus yang memenuhi hidupnya Paulus dan Petrus, enggak akan terjadi. Apakah masih bisa terjadi akhir-akhir ini? Bisa. Kalau engkau mengejar Roh Kudus, karena bukan kekuatanmu, tetapi Roh Kudus yang memampukan. Bisa. Sama anak muda pun bisa. Ya. Anak-anak muda, kami pernah di Bekasi, gelombang anak-anak muda, ketika doa satu malam-malaman mereka penginjilan sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah dipenuhi Roh Kudus. Ayat 13 kita baca. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tuh, ngecek lagi. Ngecek ini yang orang main HP, ngecek ini yang merokok di luar, mengecek dia. Dia itu mabuk itu, mabuk dia itu. Mabuk dia. Dikira mabuk. Nih, akhirnya si Petrus baru bangkit. Kita baca ya. 14 sampai 21 kita baca ya, biar ngerti nanti. Petrus, khotbah Petrus 1 dan 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan cakaplah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul berapa? 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan apa? Mujizat-mujizat di atas langit, tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan wow, katakan wow. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau berani menginjil. Engkau berani pergi ke rumah sakit. Engkau minta izin dokter, kamu berani. Karena udah penuh Roh Kudus, dikatal tangan ini. Mulut ini dikatal. Saudara, engkau pengen mencari orang sakit itu dan engkau pengen menumpangkan tanganmu atas orang sakit itu supaya orang sakit itu sembuh. Mengerti? Saudara, engkau rindu cerita Injil kepada temanmu di sekolah, kepada temanmu di kantor, kepada tetanggamu, ada di jalan-jalan pasar-pasar kaget. Engkau tidak malu, tidak malu, tidak malu. Engkau merasa bahagia bisa cerita Injil itu. Karena siapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ingat, kalau engkau masih merasa malu, masih merasa minder, masih merasa takut memberitakan Injil, jangan-jangan, apakah kita ada Roh Kudusnya? Roh Kudus itu ada, tapi mengecil, gitu ya. Makanya kita selalu penuhiku dengan hadiratmu, urapi, urapiku dengan diamku. Bapak Ibu, saya ngomong Injil kepada orang Buddha, orang Hindu, orang Islam udah puluhan, udah banyak sekali, tapi hanya satu yang apa artinya kira-kira kurang suka, cuman satu orang kurang suka. Artinya apa? Dari puluhan itu mereka senang dengan kepastian juru selamat, kepastian bahwa mulut kita mengaku Yesus Kristus diselamatkan. Senang. Sedangkan mereka harus ini dulu. Baru itu pun masih ditimbang lagi. Ayo kita minta Roh Kudus. Ini Petrusnya. Jadi apa? Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berani apa? Berkata benar seperti Petrus. Bukan orang ini bukan mampu seperti yang kau sangka, itu Petrus. Hari masih pukul 9, kata si Petrus. Kamu harus tahu tentang baca kitab suci yang tertulis di dalam kitab Yoel, bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Anak teruna akan mendapatkan penglihatan, mimpi-mimpi orang tua, bahkan laki-laki dan perempuan akan memberitakan kabar baik, akan mengadakan mujizat-mujizat di bawah langit, di atas bumi. Di atas kita kan, di bawah langit kita kan. Kemana pun engkau, asal engkau membawa nama Tuhan Yesus. Kemarin yang terakhir, waktu saya ngantar Ibu Gembala di Rintis, karena acara ibu-ibu, ngapain aku nih sendiri? Keluarlah dari jiwa. Pura-pura sambil cinta, ya. Rupanya dia muncul. Aneh. Biasanya orang Cina itu nggak jual cendol, biasanya Jawa. Ya udah, aku kan.
Di situ sambil jual sambil minum sengaja saya nggak di sekian tempat duduk berdiri sambil cerita. Terima Yesus, ikuti doa saya ya. Ya, ikuti doa. Dalam hati Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan Yesus. Dalam hati, dalam mulut, dalam tindakan, aku menerima Roh Kudus. Saya tuntut sampai selesai. Dan akhirnya saking senangnya sukacitanya, permisi, saya lupa bayar cendolnya. Teringat aku mau balik lagi sana nanti. Saking sukacitanya dan aku nggak nanti. Gitu kan? Wah, sudah sampai cendol mau bayar ya. Malam-malam kami lanjut apa ya di rumah 3 orang baru datang dari Aceh. 3 orang langsung, 2 laki-laki 1 wanita. Ya, depan itu kan. Dan makan itu apa makan? Oh ya, beli roti ya kita beli roti minuman. Aku ambil 1, ayo sama-sama cerita tentang Yesus sambil mandi. Kenapa kamu melakukan ini? Ini Pak, bebas enak. Aku nggak ganggu orang lain dan orang lain jangan ganggu aku. Kata anak-anak kamu. Ya. Oh gitu, bahagia ya Pak. Tahu nggak? Kalau mau bahagia lagi, ada kabar yang membahagiakan kamu. Apa itu? Jaminan pasti masuk surga. Oh, Yesus Kristus. Oh enggak kan? Tapi aku Pak, agamaku ini enggak masalah, enggak penting agama. Saya bilang gitu. Yang penting hati terima Yesus mau enggak? KTP pun enggak perlu ganti, enggak perlu ganti. Kalau kamu tinggal ikutin aja doa. Mau Pak kalau cuma itu aja, KTP-nya kan tetap yang lama kan, tidak masalah. KTP-nya lama. Ayo ikutin. Di depan. Bisik-bisik kami berempat. Tuhan Yesus, malam ini. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai juru selamat. Masuk dalam hatiku, dalam pikiranku. Aku dipimpin oleh Roh Kudus, aku diterima Tuhan Yesus. Amin. Selesai. Dan itu minta nomor HP saya, Pak, makasih ya Tuhan. Doain saya terus ya Pak Pendeta. Dari Aceh ke sini tadi kayak apa? Ini Pak, kawan-kawan. Jadi pesta yang butuh itu, itu dinaik rame-rame. Karena rusak, yang lainnya pada kemana-mana berserak-serak. Jadi kalau kita, ya orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada kegerakan roh di sini untuk berani bersaksi membinakan. Kenapa? Karena Tuhan merindukan surga itu penuh dengan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus itu rindu nerakanya kosong. Amin. Inilah renungan malam hari ini. Semoga saudara rindu kegerakan ini yang berkultur ke sekolah minggu, ke pemuda, kemana saja. Ke saudaramu yang paling penting, saudaramu yang paling penting. Ya kita akhiri.